Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 50. Jenazah Siang Hua yang menjadi korban hujan anak panah tidak dapat diselamatkan dan dibawa hanyut oleh air. Akan tetapi kakek ini berhasil menyelamatkan Siang In ke darat. Karena kasihan melihat darah yang yatim piatu dan kini bahkan kehilangan encinya itu, juga karena melihat Siang In memiliki tulang yang kuat dan darah yang bersih serta memiliki bakat, kakek itu lalu mengangkat Siang In menjadi muridnya. Biarpun sudah bercerai dari istrinya, yaitu Nenek Durganini, namun sesungguhnya kakek Sitian Hoatsu masih mencinta istrinya atau bekas istrinya itu. Maka ketika dia mendengar bahwa istrinya datang dari barat untuk membantu dan dapat dikatakan diperalat oleh muridnya yang jahat, yaitu Tambolon, Sitian Hoatsu menjadi tak senang hati dan dia pun lalu membayangi bekas istrinya itu untuk mencegah istrinya terseret dalam kejahatan. Inilah sebabnya mengapa kakek itu muncul di dalam perayaan pesta pernikahan Tambolon dan mengacau sehingga pernikahan paksaan itu gagal. Kini, mendengar bahwa Tambolon dan bekas istrinya itu pergi ke kota raja, diam-diam dia pun mengajak murid barunya, Teng Siang In untuk membayangi. Melihat betapa istrinya menggunakan ilmu sihir menculik Shanti Dewi, dia segera turun tangan menolong gadis itu dan hal ini dilakukannya bukan sekali-kali karena dia suka mencampuri urusan orang lain melainkan semata-mata karena dia hendak mencegah istrinya terseret oleh muridnya melakukan perbuatan jahat. Demikian pula halnya ketika dia mengacau di dalam pesta Tambolon. Hanya karena mengingat kepada istrinya sajalah maka kakek ini mau campur tangan karena biasanya dia sudah tidak sudi lagi mencampuri urusan dunia yang hanya mendatangkan pertentangan dan permusuhan. Sitian Hoatsu yang melarikan Shanti Dewi itu telah tiba di dalam hutan kecil itu dan langsung dia menghampiri sebuah kuil rusak yang kosong dan sisa dindingnya sudah penuh dengan lumut hijau. "Siang In, muridku yang baik, kau lekas keluarlah." Kakek itu berteriak dengan suara gembira. Terdengar suara orang menjawab dari dalam kuil tua dan Shanti Dewi ingin sekali melihat macam apa orangnya yang menjadi murid kakek aneh ini. Kemudian dari dalam kuil itu tampak sesosok bayangan orang melangkah keluar dan Shanti Dewi terbelalak melihat bahwa orang ini bukan lain adalah nenek hitam berpakaian hitam yang telah menyihir para pengawalnya malam tadi. Sitian Hoatsu juga terkejut sekali, akan tetapi kakek ini terkekeh dan berkata, "Istriku yang baik, engkau sudah menyusulku ke sini? Mana muridku? Siapa istrimu? Siapa muridmu?" "Engkau istriku, yang baik, yang tercinta, yang..." "Cukup. Kita sudah bercerai dan aku sudah nenek-nenek, engkau sudah kakek-kakek, tidak ada gunanya merayuku lagi." "Ah, galak amat. Durganini, di mana muridku?" Kakek itu bertanya dengan alis berkerut, agak khawatir juga sungguh pun dia tahu bahwa istrinya ini tidak akan mengganggu orang begitu saja. "Muridmu siapa?" "Ah, jangan main-main. Tentu saja Teng Sian In." "Dia? Engkau lancang mulut, enak saja mengaku murid." "Dia muridku, tahu?" "Hah?" Kakek itu melongo dan cepat dia menguasai keheranannya. Ingat bahwa sekali dia terheran, akan mudah untuk jatuh di bawah pengaruh sihir istrinya yang dalam hal ini lebih kuat daripada dia itu. "Apa maksudmu?" "Maksudku? Kau lihat dan dengar sendiri. Siang In, muridku yang baik, kau keluarlah." "Baik, Subo." Terdengar jawaban nyaring dan tak lama kemudian muncullah seorang dara remaja cantik manis yang memandang kepada kakek itu dengan senyum lebar dan kemudian memandang kepada Shanti Dewi dengan sinar mata penuh keheranan. Enci ini siapakah? Begini cantik jelita seperti bidadari." Begitu melihat Siang In, Shanti Dewi sudah merasa senang sekali. Akan tetapi hatinya terlampau gelisah melihat nenek itu sehingga dia diam saja memperhatikan kedua orang tua itu. Tak disangkanya bahwa kakek yang menolongnya ini malah suami dari nenek itu, atau setidaknya bekas suami. Sementara itu, Sitian Hoatsu yang tadinya menyangka bahwa tentu muridnya telah terjatuh ke dalam kekuasaan sihir istrinya, begitu melihat muridnya, menjadi makin terheran-heran karena ternyata benar olehnya bahwa muridnya itu sama sekali tidak di bawah pengaruh sihir. "Siang In, apa maksudmu? Mengapa engkau mengangkat guru kepadanya?" "Kepada siapa, Suhu? Maksudmu kepada Subo ini?" "Ya." "Kenapa?"
Bukankah engkau sudah menjadi muridku? Kakek itu menuntut. Karena aku menjadi murid suhu, maka aku adalah muridnya juga, bukan? Engkau adalah suhuku, bapak guru, dan dia adalah suboku, ibu guru. Aku sudah mendengar bahwa suhu telah meninggalkan subo. Jahat sekali itu. Ih, anak kecil kau tahu apa? Hayo kau ikut aku pergi. Tidak, suhu. Aku mau ikut pergi dengan suhu kalau bersama subo. Kalau tidak, biar aku ikut subo saja, sama-sama perempuan. Wah, apa-apaan ini? Kakek itu menggaruk kepalanya. Celaka sial dangkalan. Kenapa aku mengambil murid seorang perempuan? Sekarang aku dikeroyok. Bagaimana, suhu? Kalau suhu mau berbaik kembali dengan subo, aku mau ikut suhu, kalau tidak, biar aku ikut dengan subo. Kakek itu membanting-banting kakinya. Cari penyakit. Dahulu, hanya dengan seorang perempuan di sampingku, hidup sudah banyak repot, sekarang malah ada 2 ekor. Cari penyakit. Sitian Hoatsu, banyak laga engkau. Durganini menudingkan tongkatnya. Kalau begitu, pergilah tinggalkan kami, jangan sampai bangkit marahku dan kukutuk engkau menjadi monyet nanti. Sudahlah. Kakek itu menghela napas panjang. Dasar nasibku, tua-tua cari perkara. Aku mau menurut, kita bersama lagi, akan tetapi hanya dengan satu syarat yaitu kalian harus meninggalkan Tambolon dan ikut dengan aku ke tempat sunyi. Jangan membuat dunia yang sudah kacau menjadi makin kacau lagi. Bagaimana? Setuju. Siang In bersorak. Selamanya aku memang hidup di tempat sunyi, dahulu dengan enciku, sekarang dengan suhu dan subo, tentu lebih ramai. Bagaimana, Durganini? Kakek itu menuntut. Aneh. Nenek itu menundukkan muka seperti seorang gadis diajak kawin, kemalu-maluan dan hanya terkekeh dan mengangguk-angguk. Kakek itu tertawa bergelak lalu menggandeng tangan Durganini di sebelah kanan dan tangan muridnya di sebelah kiri. Kalau begitu, hayo kita pergi, tunggu apa lagi? Nanti dulu. Enci, mari kau ikut bersama kami saja. Siang In berseru sambil menoleh kepada Shanti Dewi. Akan tetapi Shanti Dewi yang merasa ngeri menyaksikan adegan aneh itu dan seolah-olah menghadapi orang-orang gila, tentu saja tidak mau dan menggeleng kepala. Dan tiba-tiba dia melihat asap hitam mengepul yang menelan 3 orang itu lenyap dari pandangan matanya. Dia tertegun dan kagum bukan main. Kiranya banyak benar orang-orang pandai di dunia ini. Akan tetapi setelah kakek itu pergi, dia teringat akan keadaan dirinya dan timbullah kekhawatirannya. Biarpun nenek itu sudah tidak ada lagi, akan tetapi dia tidak tahu bagaimana jadinya dengan 2 losin orang pengawal itu. Apakah masih di bawah pengaruh sihir nenek itu sehingga bahkan berbalik hendak menangkapnya? Teringat ini, dia mengambil keputusan untuk pergi sendiri saja melanjutkan perjalanannya ke barat. Dengan hati lega Cheng Cheng dan topeng setan tiba di sarang perkumpulan di mana Cheng Cheng menjadi ketuanya itu. Mereka sudah melihat beberapa orang anak buah menyambut kedatangan mereka dengan muka gelisah. Karena topeng setan masih menderita luka parah dan tubuh membutuhkan perawatan baik, maka dia tidak begitu memperhatikan keadaan di situ, dan Cheng Cheng yang merasa lega hatinya bahwa akhirnya mereka tiba di tempat persembunyian ini, segera bersama topeng setan memasuki rumah besar yang selama dia berada di situ menjadi tempat tinggalnya. Heran juga dia melihat rumah itu demikian sunyi, padahal hari sudah agak siang. Tidak nampak ada pelayan dan penjaga menyambutnya. Mereka terus saja memasuki ruangan dalam dan tiba-tiba keduanya tertegun ketika melihat munculnya belasan orang yang warna mukanya aneh-aneh, mengurung ruangan itu sehingga mereka berdua terkurung di tengah-tengah oleh orang-orang yang bersenjata itu. Kaget sekali hati Cheng Cheng karena dia mengenal orang-orang ini sebagai anak buah Hektiao Lomo, yaitu orang-orang Pulau Neraka yang memiliki kepandaian tinggi. Topeng setan juga terkejut sekali dan tiba-tiba muncullah dari balik pintu dalam 2 orang yang sama sekali tidak mereka sangka-sangka berada di tempat itu. Mereka adalah Hektiao Lomo dan Mao Xiao Moli Lau Hong Kui. Melihat wanita yang bersama dengan Qian Bu di Telaga Sungari dan yang telah memperebutkan ular naga dengan dia, Cheng Cheng menjadi marah, memandang dengan mata terbelalak dan dia menudingkan telunjuknya sambil membentak. Kalian iblis laki perempuan berada di sini mau apa? Hahaha, selamat bertemu, Nona Cheng. Selamat datang di tempat perkumpulan kami. Apa maksudmu, Hektiao Lomo? Cheng Cheng membentak. Aku adalah bengcu di tempat ini.
Cheng Cheng memberi isyarat dengan tepuk tangannya untuk memanggil anak buahnya, akan tetapi tidak ada seorang pun yang berani muncul. Hahaha. Tempat ini telah menjadi tempatku, Nona yang baik. Akan tetapi mengingat persahabatan antara kita, aku mau mengembalikannya kepadamu dan mengampunimu kalau engkau suka menyerahkan anak ular naga itu kepadaku. Jangan mimpi. Mustika itu telah berada di dalam perutku. Tidak, kami tidak berhasil mendapatkan anak naga itu, topeng setan cepat berseru dengan wajah membayangkan kekhawatiran, akan tetapi Hek Tiao Lomo tertawa lagi. Kau hendak membohongiku? Haha, kulihat cahaya racun sudah lenyap dari wajahnya, hal ini berarti darahnya sudah bersih. Akan tetapi, darah dan dagingnya masih sepenuhnya mengandung khasiat mustika itu sebelum lewat 40 hari, dan kau datang menyerahkan diri padaku, hahaha. Hek Tiao Lomo, kau tidak bisa berbuat sekeji itu. Tiba-tiba topeng setan membentak marah dan tangan kanannya dikepal keras-keras. Engkau tidak boleh mengganggu dia. Hahaha, siapa yang tidak memperbolehkan? Engkau dengan lenganmu yang sudah buntung sebelah? Hahaha. Mari, Nona manis, kau ikutlah dengan aku, haha. Hek Tiao Lomo yang kegirangan melihat munculnya orang yang ditunggu-tunggu itu menggapai kepada Cheng Cheng. Nona ini tenang-tenang saja dan dia masih belum mengenal bahaya. Dengan sabar dia berkata, Hek Tiao Lomo, apakah kau benar-benar tidak mempunyai peri kemanusiaan lagi? Putrimu demikian cantik dan berbudi, akan tetapi apakah engkau begitu kejam untuk mengganggu kami? Kau lihat, dia terluka parah dan perlu beristirahat, perlu dirawat luka-lukanya. Dan percuma saja engkau mengganggu kami karena anak ular itu sudah kuhabiskan semua. Biar engkau akan membunuh aku pun engkau tidak akan bisa mendapatkan anak ular naga itu. Cheng Cheng kau tidak tahu, topeng setan mengeluh. Dia memang bukan manusia, dia lebih jahat daripada iblis, lebih keji daripada seekor binatang yang paling buas. Dia menghendaki daging dan darahmu, wajah Cheng Cheng menjadi pucat sekali dan sambil berteriak marah dia lalu menerjang ke depan, menghantam ke arah Hek Tiao Lomo. Akan tetapi dengan amat mudahnya ketua pulau neraka itu mengelak dan tiba-tiba Cheng Cheng merasa betapa punggungnya sakit sekali dan dia roboh pingsan. Ternyata bahwa ketika dia menyerang Hek Tiao Lomo yang tentu saja menganggap ringan ilmu silatnya, dari belakang Hong Kui telah menotopnya. Kalian tidak boleh mengganggunya. Topeng setan membentak dan tubuhnya mencelat ke depan dengan kecepatan kilat dan tangannya yang tinggal sebelah itu berkelebat. Bukan main cepatnya gerakan tangannya dan tenaga yang terkandung di dalam tangan ini juga amat besar, mendatangkan angin pukulan yang dahsyat. Hong Kui terkejut dan membalik sambil menangkis. Bres! Tubuh wanita cantik ini terlempar ke belakang menabrak tembok dan kalau saja dia tidak memiliki kepandaian tinggi, tentu tulang-tulangnya akan remuk. Akan tetapi dia sudah mengerahkan sinkangnya dan ketika tubuhnya menabrak dinding, dia sudah membulatkan tubuh dan menggelinding di atas lantai. Wanita ini selamat, akan tetapi dia kaget dan marah bukan main, mukanya merah. Matanya melotot dan jantungnya masih berdebar tegang karena hampir saja dia celaka dalam sekali gebrakan saja. Sementara itu, Hek Tiao Lomo sudah menerjang maju, mengerahkan tenaganya dan menggunakan ilmu pukulan Hek Choa Tok Chiang yang ampuh. Pada saat itu, topeng setan baru saja menderita kehilangan lengan kiri. Ketika hal itu terjadi, dia sedang bergulat dengan maut dalam air, maka dia telah kehilangan banyak darah dan tubuhnya masih lemah. Apalagi karena baru saja kehilangan lengan kiri, gerakannya menjadi kaku dan canggung. Oleh karena itu, biarpun dia masih mampu menangkis beberapa pukulan Hek Tiao Lomo dan mengelak cepat ketika Mao Xiao Moli juga menerjangnya dengan penuh kemarahan, akan tetapi karena sebagian perhatiannya juga tercurah kepada Cheng Cheng dengan penuh kegelisahan melihat darah ini rebah terlentang dalam keadaan pingsan. Maka lewat belasan jurus saja dia sudah roboh oleh hantaman tangan kanan Hek Tiao Lomo yang mengenai punggungnya. Sekali dia roboh terhuyung, Mao Xiao Moli juga menotok pundak kanannya. Seketika topeng setan merasa betapa lengan kanannya setengah lumpuh dan dia roboh terguling. Cheng Cheng! Biarpun dia sudah roboh, topeng setan berusaha untuk bangkit sambil memandang ke arah Cheng Cheng dengan penuh kekhawatiran. Dia maklum manusia macam apa adanya Hek Tiao Lomo dan membayangkan betapa darah itu akan diganyang dagingnya dan diminum darahnya oleh Hek Tiao Lomo yang sangat menginginkan khasiat dari anak ular naga. Dia merasa ngeri dan khawatir sekali.
Mau Xiao Moli Lau Hongkui yang merasa marah bukan main karena tadi dibuat terlempar menubruk tembok oleh topeng setan, menghampiri orang aneh itu. Dia memang sudah merasa amat kagum dan heran ketika menyaksikan sepak terjang topeng setan ketika terjadi perebutan anak ular naga, kagum betapa laki-laki ini dalam keadaan terluka hebat, buntung lengan kirinya, masih mampu merampas anak ular naga itu, bahkan mampu membawa Cheng Cheng lari sehingga tidak dapat ditangkap oleh sekian banyaknya orang lihai di Telaga Sungari. Kini, dia merasakan sendiri keampuhan tangan yang tinggal sebelah itu, maka timbul keinginannya untuk melihat bagaimana macam orangnya yang bersembunyi di balik kedok buruk itu. Su Heng, jangan bunuh dia dulu. Aku ingin melihat wajahnya. Dia berteriak ketika melihat Hek Tiao Lomo hendak turun tangan membunuh topeng setan. Sesukamu. Aku pun ingin melihat siapa dia. Hek Tiao Lomo berkata sambil terkekeh girang karena dia telah berhasil menangkap Cheng Cheng dan merobohkan topeng setan yang amat lihai itu. Lau Hongkui membungkuk, tangan kanannya meraih ke arah wajah topeng setan yang sama sekali tidak berdaya lagi itu, jari-jari tangan yang panjang dan halus itu sudah menyentuh topeng. Tahan! Enci Hongkui, jangan kau buka topeng itu! Tiba-tiba Qian Bu yang baru muncul keluar berseru keras mencegah perbuatan Hongkui itu. Mendengar suara Qian Bu, Hongkui terkejut karena kekasihnya itu nada suaranya bersungguh-sungguh seperti orang marah. Tentu saja dia tidak ingin membuat kekasihnya marah kepadanya. Kalau hanya karena muka topeng setan dia harus menghadapi kemarahan kekasihnya yang mungkin akan mogok melayani nafsunya, dia akan rugi sekali. Qian Bu terkejut bukan main ketika melihat Cheng Cheng menggeletak di atas lantai. Kalau saja dia tidak terlambat muncul, tentu dia akan mencegah ketua Pulau Neraka dan semuanya itu menyerang Cheng Cheng dan pembantunya yang setia itu. Kini dengan langkah lebar dia menghampiri, alisnya berkerut dan dia menghadapi Hek Tiao Lomo sambil berkata, Lomo, aku melarang engkau mengganggu mereka. Ketahuilah, nona ini adalah keponakanku sendiri, dan topeng setan adalah pembantunya yang setia. Mereka berdua telah membuat jasa besar dalam membantu pemerintah. Aku terpaksa akan menentangmu kalau engkau mengganggu mereka. Enci Hongkui, jangan engkau ikut-ikut Su Hengmu. Hahaha, Sumai, matamu buta. Engkau memilih kekasih yang menentang kita. Orang muda, engkau sombong sekali. Kau kira mudah saja menentang Hek Tiao Lomo? Kakek itu sudah mengepal kedua tangannya dan terdengar suara berkerotokan. Ini merupakan tanda bahwa dia sudah marah sekali dan ingin menurunkan tangan maut kepada Qian Bu. Sebaliknya, pemuda dari Pulau Es itu pun memandang tajam, berdiri tegak dan siap untuk melakukan perlawanan terhadap musuh yang dia tahu amat lihai itu. Tahan! Jangan berkelahi! Mau Xiao Moli berseru dan meloncat di tengah-tengah melerai mereka. Su Heng! Qian Bu! Jangan kalian berkelahi sendiri. Segala urusan dapat dirundingkan baik-baik, mengapa harus menggunakan kekerasan saling merusak? Kalian berdua adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, kalau sudah saling gempur tentu ada seorang di antara kalian yang celaka. Hek Tiao Lomo bukan seorang bodoh. Ucapan Sumoinya ini menyadarkannya bahwa memang amat merugikan kalau dia bermusuhan dengan kekasih Sumoinya ini. Dia tahu betapa lihainya putra majikan Pulau Es ini dan dalam keadaan seperti sekarang ini, sebaiknya kalau dia tidak bermusuhan dengan pemuda yang telah dapat ditarik oleh Sumoinya itu. Dan tentang Cheng Cheng yang telah ditawannya, juga topeng setan, dapat saja dia kuasai dengan jalan halus. Hahaha, ucapan Sumoi memang tepat juga. Orang muda, engkau mencinta dia, dan aku adalah Su Hengnya, sungguh tidak enak kalau antara kita bentrok sendiri. Aku akan menjadi malu hati terhadap Sumoiku yang tinggal seorang ini. Qian Bu menahan senyum dan melirik ke arah Cheng Cheng yang masih rebah terlentang dalam keadaan pingsan dan topeng setan yang juga rebah tak berdaya karena tertotok. Lomo, aku pun tidak hendak memusuhimu, akan tetapi kalau kau mengganggu mereka, terpaksa aku harus turun tangan. Hek Tiao Lomo menarik napas panjang. Ai, kau tentu mengerti betapa aku amat membutuhkan khasiat naga itu untuk menyempurnakan ilmuku yang masih setengah matang kulatih. Dan aku harus merampas kembali kitabku dari tangan topeng setan ini. Akan tetapi biarlah hal itu kita lakukan dengan halus dan membujuknya untuk mengembalikan kitab. Adapun tentang nona ini dengan khasiat anak naga, biar sementara waktu kita tidak usah bicarakan dulu. Akan tetapi aku pun tidak akan membebaskan mereka sebelum kitab itu dikembalikan kepadaku. Sumoi, kau yang bertanggung jawab kalau sampai nona ini melarikan diri.
Nah, kau boleh membawa dia ke kamar dan menjaganya. Topeng setan akan kumasukkan tahanan dan dijaga keras. Tanpa menanti jawaban, Hek Tiao Lomo menyambar tubuh topeng setan dan membawanya ke dalam tahanan di mana dia memerintahkan anak buah pulau neraka untuk menjaganya. Lengan yang tinggal sebelah itu dipasangi belenggu baja yang amat kuat, demikian pula kedua pergelangan kakinya. Akan tetapi, sebagai seorang tokoh besar, Hek Tiao Lomo yang sudah berjanji itu tidak memperbolehkan anak buahnya membuka topeng buruk itu. Sementara itu, Lau Hongkui membujuk kekasihnya untuk bersabar dan dia memondong tubuh Cheng Cheng yang masih pingsan ke dalam sebuah kamar dan menjaganya. Dapat dibayangkan betapa bingung rasa hati Qian Bu. Dia ingin sekali menolong Cheng Cheng dan topeng setan, akan tetapi dia maklum bahwa dalam keadaan tidak berdaya seperti itu, dia tidak mungkin seorang diri saja membebaskan mereka karena dia harus menghadapi Hek Tiao Lomo yang lihai dan banyak anak buahnya. Selain itu, juga dia merasa sungkan untuk bermusuhan dengan kekasihnya yang dia tahu terpaksa tentu akan berpihak kepada suhengnya. Maka dia mengandalkan cinta kasih wanita itu kepadanya untuk dapat membujuk agar Hek Tiao Lomo tidak mengganggu kedua orang tawanan itu sebelum dia mampu menyelamatkan mereka. Suma Qian Bu termenung di dalam kamarnya. Hatinya gelisah sekali dan pikirannya ruwet. Batinnya sadar bahwa dia telah tersesat, telah menuruti nafsu berahi dan membiarkan dirinya tenggelam ke dalam kenikmatan duniawi yang sebetulnya mengandung racun-racun berbahaya. Akan tetapi, setiap kali dia membayangkan kesenangan dan kenikmatan yang dialaminya bersama Hongkui, dia menjadi lumpuh dan tidak mampu meninggalkan wanita itu. Dia merasakan dirinya seperti seekor semut yang terjatuh ke dalam secawan madu. Manisnya madu itu memabokkan, akan tetapi telah menggulung dan membuat dia melekat tak mampu melepaskan diri, bergulung dalam kemanisan dan kenikmatan biarpun dia maklum bahwa keselamatannya terancam. Hendak melepaskan diri, sayang akan kenikmatannya, hendak melanjutkan menikmati kesenangan, sadar bahwa dia tersesat. Tiba-tiba dia mendengar suara sesuatu di jendela kamarnya. Daun jendela itu diketuk orang dari luar. Dia terheran-heran mengapa dia tidak dapat mendengar ada orang mendekati jendelanya dan tahu-tahu jendela itu diketuk dari luar. Dengan sikap waspada dan siap-siap Qian Bu mendekati jendelanya dan membuka palangnya lalu mendorong jendela terbuka. Betapa heran dan kagetnya ketika dia melihat seorang pemuda sudah berdiri di luar jendela dan pemuda itu tentu saja dikenalnya baik karena dia bukan lain adalah Ang Tek Hoat. Dengan pandang mata tajam penuh selidik Tek Hoat memberi tanda dengan telunjuk di depan bibir agar Qian Bu tidak membuat gaduh. Kemudian dengan gerakan ringan sekali dia meloncat memasuki kamar Qian Bu. Wajah pemuda ini masih pucat, agaknya luka-luka yang dideritanya ketika dia dikeroyok oleh Siang Lomo dan Hekwan Kuibo yang berhasil dia robohkan dan tewaskan itu masih belum memulihkan semua kesehatan tubuhnya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Tek Hoat yang terluka hebat sekali telah diangkut ke kota raja oleh Putri Milana dan di sana mengalami perawatan dan pengobatan. Akan tetapi, ketika Tek Hoat mendengar bahwa musuh besarnya, Gak Bun Beng, masih hidup, semangatnya timbul dan biarpun kesehatannya masih belum pulih, badannya masih lemah, dia nekat meninggalkan istana Putri Milana untuk pergi mencari musuh besarnya itu. Juga dia pergi dengan jantung seperti ditusuk rasanya karena dia melihat bahwa Shanti Dewi, Putri Bhutan yang telah merampas hatinya dan telah membuat dia tergila-gila itu, ternyata mencinta Suma Qian Bu, putra pendekar super sakti. Dia maklum bahwa dirinya memang tidak berharga sama sekali bagi putri itu dan dia sudah merasa berbahagia bahwa dia telah berhasil menyelamatkan putri yang dicintanya dengan diam-diam itu dari bahaya. Karena kesehatannya belum pulih, Tek Hoat tidak pergi jauh meninggalkan kota raja dan kemudian dia teringat akan dusun Namlim di mana dia membantu Cheng Cheng yang menjadi bengcu kaum sesat di sana. Mengingat bahwa Cheng Cheng dan topeng setan meninggalkan tempat itu, Tek Hoat lalu pergi ke sana dengan niat untuk mencari sapu tangannya yang membuat dia teringat akan sumpahnya kepada Cheng Cheng, dan juga untuk beristirahat dan memulihkan tenaganya. Akan tetapi, ketika pagi hari itu dia tiba di sebuah hutan tidak jauh dari Namlim, dia mendengar jerit seorang wanita. Biarpun dia merasa enggan untuk mencampuri urusan orang lain, apalagi karena tubuhnya masih lemah, namun bangkit juga rasa penasaran di dalam hatinya dan dia cepat mengejar ke arah datangnya suara itu. Jerit tertahan yang hanya satu kali seperti jerit wanita yang mengalami kekagetan. Dengan bersembunyi di balik sebatang pohon besar,
Tek Hoat memandang ke depan kuil rusak di mana terdapat belasan orang yang dikenalnya sebagai Raja Liar Tambolon dan 2 orang pengawalnya yang terkenal itu bersama anak buahnya. Dan hampir Tek Hoat mengeluarkan teriakan kaget dan marah ketika dia melihat seorang dara berdiri di tengah-tengah pengurungan mereka, dan dara yang matanya terbelalak lebar dan mukanya pucat karena kaget itu bukan lain adalah Putri Shanti Dewi. Tek Hoat menggosok-gosok kedua matanya. Tak salah lagi. Putri itu adalah putri Butan yang selama ini tak pernah dilupakannya sedetik pun juga. Akan tetapi bagaimana putri ini bisa berada di dalam hutan, seorang diri di depan kuil tua dan kini dikurung oleh Tambolon dan orang-orangnya. Seperti kita ketahui, Putri Butan ini berada di depan kuil tua seorang diri setelah dia ditinggalkan si Tian Hoatsu yang mengajak pergi istrinya, Durganini dan muridnya, Teng Xiangin di tempat itu. Tiba-tiba datang Tambolon dan anak buahnya sehingga Shanti Dewi terkejut sekali dan mengeluarkan suara menjerit tadi yang terdengar oleh Tek Hoat. Setelah dia merasa yakin bahwa dara itu adalah Putri Shanti Dewi, Tek Hoat merasa ada hawa panas naik dari pusarnya terus sampai membuat mukanya menjadi panas dan merah. Ada orang-orang berani mengganggu Shanti Dewi di depan hidungnya. Sekali meloncat, tubuhnya melayang dan tahu-tahu dia telah tiba di depan pengurungan itu, di dekat Shanti Dewi yang menjadi girang sekali melihat pemuda ini. Tek Hoat. Dalam girangnya melihat betapa dalam keadaan terancam bahaya mengerikan itu tiba-tiba muncul pemuda yang pernah menolongnya dan yang tentu sekarang datang hendak menolongnya pula, Shanti Dewi segera menyambar lengan Tek Hoat. Merasa betapa lengannya disentuh oleh tangan dara itu, jantung Tek Hoat berdebar keras akan tetapi dengan halus dia melepaskan pegangan gadis itu sambil berbisik halus. Harap Paduka mundur dan berlindung di belakang saya. Shanti Dewi menggigit bibirnya mendengar betapa pemuda itu menyebut Pak Duka dan bersikap amat menghormatinya. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan mundur di belakang pemuda itu, hatinya diliputi penuh kekhawatiran karena melihat sikap Tambolon dan anak buahnya yang mengancam. Memang Tambolon marah sekali ketika dia melihat munculnya Tek Hoat yang seperti setan tiba-tiba saja muncul di situ. Ah, bukankah engkau pemuda tangan kanan Pangeran Liong Kaiong, bentaknya. Tidak perlu menggali urusan lama, yang penting adalah sekarang ini, Tambolon. Aku melarang engkau mengganggu putri ini. Tek Hoat berkata dengan suara nyaring dan yang nadanya penuh tantangan. Pemuda sombong. Tiba-tiba Yu Cipok, si Siu Cai Maut itu membentak dan sudah menerjang ke depan dengan totokan jari-jari tangannya yang dilakukan secara beruntun ke arah 7 jalan darah terpenting di tubuh bagian depan dari Tek Hoat. Plak-plak-plak, des. Tubuh Siu Cai itu terlempar ke belakang bahkan sampai terbanting sehingga pinggulnya menimpa tanah dan debu mengebul dari tempat yang tertimpa pantatnya. Melihat betapa kawannya begitu mudah dirobohkan, Liao Kui si petani maut menjadi marah. Dia berseru keras dan pikulannya sudah menyambar-nyambar. Melihat serangan maut ini, Tek Hoat cepat mengelak dengan lincahnya dan balas menendang dari kiri yang juga dapat dielakkan oleh si petani maut. Adapun Yu Cipok yang mukanya menjadi merah sekali karena terbanting tadi, kini juga sudah meloncat bangun, mencabut senjatanya yang ampuh, yaitu sepasang Poan Pit dan bersama dengan Lau Kui dia menyerang Tek Hoat kalang kabut. Kalian hendak bertempur? Boleh, lihat pedang. Tiba-tiba kelihatan sinar pedang bergulung-gulung mengerikan sekali. Itulah pedang Cui Bengkiam, pedang pengejar roh, yang amat ampuh, sebatang pedang yang dahulu menjadi milik iblis dari pulau neraka Cui Bengko Aiong. Terdengar suara nyaring berkali-kali dan 2 orang pembantu Tambolon itu melompat ke belakang dengan muka pucat karena senjata pikulan dan 2 batang Poan Pit itu telah patah-patah terbabat sinar pedang Cui Bengkiam. Simpan pedangmu atau gadis ini akan kubunuh lebih dulu. Tiba-tiba Tambolon berkata tenang. Tek Hoat terkejut, cepat dia memutar tubuhnya dan matanya terbelalak memandang Shanti Dewi yang sudah dipegang kedua lengannya ke belakang oleh Tambolon dan Raja Liar ini menempelkan pedangnya di leher Putri Butan itu. Melihat ini lemaslah seluruh tubuh Tek Hoat. Tambolon memang seorang yang amat cerdik sekali. Dia telah melihat betapa lihainya pemuda ini ketika Tek Hoat dengan mudah membuat 2 orang pengawalnya itu tidak berdaya hanya dalam waktu singkat saja. Dia tahu bahwa kalau dia sendiri maju dibantu 2 orang pengawalnya dan para anak buahnya, belum tentu dia tidak akan dapat mengalahkan Tek Hoat, akan tetapi sebelum dia dapat merobohkan pemuda perkasa ini tentu pihaknya lebih dulu mengalami pukulan hebat, mungkin banyak pembantunya yang akan tewas. Dia tidak menghendaki hal ini terjadi, apalagi dia memang mengharapkan bantuan pemuda ini.
Maka dia telah mengambil cara yang dianggapnya paling mudah dan paling aman, yaitu mengancam Shanti Dewi. Muka Tek Hoat menjadi merah saking marahnya menyaksikan cara ini. Tambolon, engkau sungguh manusia pengecut? Bebaskan sang putri dan mari kita bertanding secara jantan. Tambolon tersenyum mengejek. Di antara kita tidak ada permusuhan, perlu apa saling hantam? Pula, aku ingin bicara denganmu, kau simpan pedangmu itu. Jangan mengira aku akan dapat kau gertak. Hayo bebaskan atau aku akan mengamuk dan membunuh kalian semua. Hahaha, apakah kau kira aku anak kecil, Ang Tek Hoat? Bergeraklah dan pedangku akan memenggal leher yang halus ini. Tambolon mengancam dan pedangnya yang menempel di kulit leher putih halus itu amat mengerikan. Memang Tambolon bukan melakukan perbuatan ini karena takut, melainkan dengan perhitungan yang sudah masak. Dia telah mendengar betapa pemuda ini, demi untuk menyelamatkan Shanti Dewi, telah berkhianat, membalik dan membunuh Pangeran Leong Kai Ong, Pak Tian Lomo, Lam Tian Lomo, dan Hekuan Kuibo. Hal ini membuat dia merasa yakin bahwa penodongannya terhadap Shanti Dewi sudah pasti akan berhasil baik dan membuat Tek Hoat tidak berani bergerak. Dan memang perhitungannya ini tepat sekali. Tek Hoat merasa seolah-olah dibelenggu kaki tangannya dan dia lalu menyimpan pedangnya. Tambolon, kalau engkau mengganggu selembar rambutnya saja, aku bersumpah akan menyiksamu dan akhirnya membunuhmu sampai engkau menyesal telah dilahirkan di dunia ini. Ucapannya itu lirih akan tetapi mengandung ancaman yang mendirikan bulu roma. Tambolon sendiri yang mempunyai watak kejam, bergidik mendengar sumpah itu karena dia maklum bahwa orang macam pemuda ini tentu akan memenuhi ancamannya yang hebat itu. Pemuda seperti ini merupakan seorang musuh yang berbahaya dan mestinya, menurut watak dan kecerdikannya, dia harus membunuh pemuda ini sekarang juga. Akan tetapi dia ingin memanfaatkan pemuda ini lebih dulu, karena dia mendengar pelaporan anak buahnya tadi bahwa Cheng Cheng dan Topeng Setan telah tiba di Dusun Namlim dan celakanya telah terjatuh ke tangan Hek Tiao Lomo. Ang Tek Hoat, aku pun bersumpah tidak akan mengganggu putri Butan ini, akan tetapi engkau harus membantuku dengan sesuatu. Kalau engkau tidak mau melakukan itu dan gagal, terpaksa aku akan membunuhnya dan kami sanggup menghadapi ancaman kosongmu itu. Tambolon, tak perlu banyak cakap. Katakan apa yang kau kehendaki. Aku ingin agar engkau pergi ke Dusun Namlim dan menghadapkan Nona Luceng ke sini. Atau pendeknya, aku ingin menukar putri ini dengan Nona Luceng. Tek Hoat, jangan kau celakakan Luceng. Tiba-tiba Shanti Dewi yang berdiri dengan leher tertempel pedang dan mukanya pucat, berseru. Biar mati aku tidak akan mencelakakan adikku itu. Tek Hoat memandang Tambolon dengan sinar mata penuh selidik. Tambolon, mengapa engkau menyuruh aku untuk urusan itu? Engkau dengan begini banyak pembantumu, takut untuk melakukan penangkapan atas diri Nona Luceng maka engkau menyuruh aku? Hahaha, jangan menduga yang bukan-bukan, orang muda. Engkau adalah seorang di antara pembantu Lu Bengcu, bukan? Engkau lebih mengenal keadaan di sana dan engkau tentu akan lebih mudah untuk membawa dia ke sini. Sudahlah, kau lakukan itu atau terpaksa aku akan membunuh putri ini. Mengapa engkau menghendaki dia? Karena dia telah berhasil memperoleh anak naga Telaga Sungari. Diam-diam Tek Hoat terkejut. Dia pun mendengar tentang anak naga itu akan tetapi dia sendiri tidak mempedulikan binatang yang dianggap keramat dan merupakan obat yang amat luar biasa itu. Nona Luceng dan Topeng Setan telah kembali ke Namlim dan mereka terjatuh ke tangan Hek Tiao Lomo dan anak buahnya. Ah! Tek Hoat terkejut. Karena itu, berhati-hatilah dan jangan sampai engkau gagal menyeret Nona Lu ke sini kalau kau ingin melihat putri ini selamat. Baik, aku akan lakukan itu. Dan sekali lagi ingat, jangan engkau mengganggu selembar rambut pun dari Nona ini. Setelah berkata demikian, Tek Hoat membalikan tubuhnya pergi dari situ. Tek Hoat, jangan kau penuhi permintaan mereka. Jangan kau ganggu adikku Luceng. Shanti Dewi masih berseru marah. Tek Hoat membalik dan menjura. Harap Paduka tenang saja. Kemudian sekali berkelebat, pemuda itu sudah lenyap di balik pohon-pohon di hutan itu. Demikianlah. Malam hari itu Tek Hoat berhasil menyelundup ke Dusun Namlim yang tentu saja dikenalnya dengan baik dan dia berhasil memasuki kamar Sumakian Bu yang gelisah tak dapat tidur memikirkan keadaan Cheng Cheng yang menjadi tawanan itu. Dapat dibayangkan betapa heran dan kagetnya hati Kian Bu melihat munculnya Tek Hoat di tempat itu.
Setelah mereka berdiri berhadapan di dalam kamar, Tek Hoat sejenak menatap wajah Qian Bu dengan tajam, kemudian dia berdiri. Apakah dunia telah terbalik? Tidak salahkah penglihatanku bahwa putra pendekar super sakti kini menjadi sekutu Hek Tiao Lomo? Wajah Qian Bu menjadi merah bukan main. Tek Hoat, jangan engkau mengeluarkan ucapan yang bukan-bukan. Aku di sini menjadi tamu, bukan sekutu. Bagus. Akan tetapi mengapa engkau enak-enak saja melihat Nona Lu Cheng dijadikan tawanan olehnya? Jantung Qian Bu berdebar penuh rasa malu dan ketegangan. Untung bahwa pemuda aneh ini agaknya belum tahu akan hubungannya dengan Hong Kui. Kalau tahu, dia akan merasa makin canggung dan malu lagi. Enak saja kau bicara, apa kau kira aku diam-diam tidak memikirkan hal itu? Akan tetapi mereka itu kuat sekali, aku tidak berani bertindak sembrono dan mengalami kegagalan. Aku datang untuk menyelamatkan Nona Lu Cheng. Dapatkah kau membantuku? Dengan adanya engkau, tentu keadaan kita lebih kuat. Mari kita serbu dan... Tidak begitu maksudku, Qian Bu. Aku hanya minta bantuanmu. Di mana Cheng Cheng ditahan? Di dalam kamar. Mau Xiao Moli, di ujung lorong belakang. Topeng setan dimasukkan ke gudang belakang. Di dalam kamar, Tek Hoat sejenak menatap wajah Qian Bu dengan tajam, kemudian dia berdiri. Aku tidak peduli dengan topeng setan, kata Tek Hoat. Sekarang baiknya engkau mengacau dengan api. Bakarlah bagian depan bangunan untuk memancing mereka keluar, dan aku akan menyelinap ke belakang dan membebaskan Nona Lu Cheng. Qian Bu mengangguk dan setelah menerima bahan pembuat api dari Tek Hoat yang memang telah mempersiapkannya sebelumnya, dia lalu mengikuti Tek Hoat keluar dari kamar itu. Setelah memberi isyarat di mana letaknya kamar Mau Xiao Moli, mereka lalu berpisah dan Qian Bu cepat menuju ke depan dan memilih tempat yang baik untuk dibakar. Dia maklum bahwa perbuatannya ini tentu akan membuat dia dibenci oleh Mau Xiao Moli, akan tetapi dia tidak peduli. Dia tidak mencinta wanita cantik itu, hanya menikmati pergaulan mereka, memuaskan nafsu belaka. Memang dia sudah gelisah dan mencari akal bagaimana dapat menyelamatkan Cheng Cheng dan kemunculan Tek Hoat memang amat kebetulan. Tak lama kemudian, di malam yang sunyi itu, kegelapan di dusun yang menjadi sarang bekas perkumpulan Tia Chiang Pang dipecahkan oleh sinar api yang bernyala tinggi dan kesunyian dipecahkan oleh teriakan-teriakan banyak orang. Api! Api! Kebakaran! Seketika tempat itu menjadi geger. Para anggota Pulau Neraka memimpin orang-orang memadamkan api dan Hek Tiao Lomo sendiri dengan kaget dan marah mendatangi tempat kebakaran. Tak lama kemudian muncul Mau Xiao Moli dan Suma Qian Bu. Wanita ini tadi masih menjaga Cheng Cheng di dalam kamarnya. Ketika Suma Qian Bu datang mengetuk pintunya dan mengajaknya keluar untuk melihat kebakaran, Lau Hong Kui yang tadi menotok Cheng Cheng, lebih dulu mengikat kaki tangan darah itu, baru dia pergi bersama Qian Bu keluar. Ketika mereka tiba di luar, Hek Tiao Lomo memandang tajam kepada Qian Bu dan Sumoinya, lalu membentak marah. Sumoy, kenapa kau tinggalkan dia? Celaka, ini tentu perbuatan musuh yang menggunakan siasat memancing harimau keluar sarang. Mendengar ini, Hong Kui terkejut dan bersama suhengnya dia berlari kembali menuju ke kamarnya. Saking kaget dan khawatirnya dia sampai tidak melihat bahwa Qian Bu tidak ikut kembali ke dalam. Brak! Hek Tiao Lomo menendang pecah daun pintu kamar itu dan keduanya berteriak marah dan kaget melihat pembaringan di mana tadi Cheng Cheng rebah terbelenggu telah kosong. Celaka! Lau Hong Kui berteriak. Dia sudah kubelenggu. Kau tolol! Hek Tiao Lomo berseru dan meloncat keluar lagi, mendorong Sumoinya yang menghalangi jalan. Dia kembali ke tempat kebakaran dan mencari-cari, akan tetapi tidak melihat lagi bayangan Suma Qian Bu. Sambil memaki-maki penuh kemarahan, Hek Tiao Lomo cepat berlari menuju ke tempat tahanan topeng setan dan dia masih melihat para penjaganya lengkap di situ karena mereka tidak berani meninggalkan tawanan penting ini. Dan topeng setan sendiri masih duduk bersila dalam keadaan terbelenggu di dalam kamar tahanan. Kita tinggalkan dulu Hek Tiao Lomo yang marah-marah melihat hilangnya Cheng Cheng dan mari kita ikuti pengalaman Cheng Cheng. Tadi ketika dia melihat Tian Bu muncul di depan kamar kemudian dia yang sudah tertotok itu dibelenggu oleh Mau Xiao Moli, melihat betapa mereka berdua bicara dengan sikap mesra sekali, hati Cheng Cheng mendongkol bukan main. Tak disangkanya bahwa putra pendekar super sakti atau masih terhitung, paman, tirinya itu, kini menjadi sahabat baik dari Hek Tiao Lomo dan Sumoinya.
Ketika dulu dia melihat Suma Qianbu berdua dengan Lau Hongkui di Telaga Sungari, dia masih belum menduga jelek dan mengira bahwa mereka itu secara kebetulan saja bertemu di telaga karena keduanya sama memperebutkan anak naga. Akan tetapi sekarang, dia menjadi tawanan Hek Tiao Lomo dan Qianbu berada di situ sebagai sahabat Mao Xiao Moli. Hampir saja Cheng Cheng tidak dapat mempercayai pandangan matanya sendiri. Sungguh tidak mungkin kalau pemuda perkasa itu, yang dia tahu merupakan keturunan pahlawan dan pendekar besar, yang bersama dengan Gak Bun Beng dan Suma Qianli telah ikut berjuang membasmi pemberontak, kini tiba-tiba menjadi sahabat Hek Tiao Lomo dan Mao Xiao Moli, bekas kaki tangan pemberontak dan orang-orang yang pantas digolongkan dengan bangsa iblis jahat. Teringat dia akan teriakan Suma Qianbu ketika dia memperebutkan anak naga dengan Mao Xiao Moli di atas tiang layar patah itu. Pemuda itu berteriak, "Enci, biarkan dia mendapatkan ular itu." Teriakan ini ditujukan kepada Mao Xiao Moli yang disebut Enci oleh Qianbu. Dan teriakan itu saja sudah membuktikan bahwa Qianbu berpihak kepadanya, minta kepada iblis betina itu agar menyerahkan anak naga kepadanya. Akan tetapi Mao Xiao Moli tidak mau sehingga akhirnya anak ular naga itu putus ekornya. Akan tetapi mengapa sekarang Qianbu seolah-olah diam saja melihat dia ditawan? Dan mengapa kelihatannya antara Qianbu dan iblis betina itu begitu mesra? Iblis betina itu cantik sekali, memang cantik, menarik dan genit penuh daya pikat. Diam-diam Cheng Cheng mengeluh. Mungkinkah, Paman, tirinya itu yang masih muda belia terjebak dalam pikatan si cantik genit? Cheng Cheng gelisah bukan main, gelisah memikirkan keselamatan topeng setan. Pamannya yang bertopeng buruk itu, yang telah berkorban sedemikian rupa untuk dia, sekarang kembali berada dalam ancaman maut. Cheng Cheng memejamkan matanya mengusir kengerian hatinya yang penuh rasa iba kepada topeng setan. Luka di pundaknya karena lengannya buntung itu masih belum sembuh dan sekarang harus menjadi tawanan orang-orang sejahat iblis. Sudah matikah topeng setan? Tak terasa lagi 2 titik air mata meloncat keluar membasahi pipinya. Topeng setan mati? Dunia tak ada artinya lagi baginya. Karena kalau orang itu mati dia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi dan dia tidak akan dapat menahan derita hidup, akan bosan dengan hidup ini. Topeng setan merupakan harapan satu-satunya, seolah-olah merupakan pegangan terakhir baginya dalam kehidupannya yang penuh derita itu. Dia sejak dahulu hanyut dalam gelombang kesengsaraan dan baru sekarang dia mendapat pegangan yang dapat menahan hanyutnya, pegangan seorang yang dapat dipercayanya sepenuhnya, yang dia yakin amat mencintanya, mungkin menganggapnya sebagai anak sendiri. Kalau dia benar sudah mati, dia pun enggan menanggung derita hidup sendirian saja. Tiba-tiba jendela kamar itu terbuka dari luar, dan sesosok bayangan yang cepat dan ringan sekali melayang masuk. Angtek Hoat! Cheng Cheng memandang dengan jantung berdebar ketika melihat betapa jari-jari tangan yang mengandung kekuatan sinkang hebat itu mematah-matahkan belenggu kaki tangannya, kemudian dia ditotok bebas. Kan keturunan pahlawan dan pendekar besar, yang bersama dengan Gak Bun Beng dan Suma Qianli telah ikut berjuang membasmi pemberontak, kini tiba-tiba menjadi sahabat Hek Tiao Lomo, Tek Hoat. Hus, mereka sedang sibuk dengan api, mari kita pergi. Tanpa menanti jawaban dia menyambar lengan Cheng Cheng dan mengajaknya melompat lari dan menyelinap di antara bayangan rumah-rumah di situ lalu langsung melarikan diri secepat mungkin keluar dari dusun Namlim. Tek Hoat, berhenti dulu. Tiba-tiba Cheng Cheng berkata dan memegang lengan pemuda itu. Tek Hoat berdiri dan memandang wajah gadis itu di bawah sinar bulan yang bersinar terang di malam itu. Kita harus kembali, kata Cheng Cheng dengan suara tetap. Tek Hoat menjadi terheran sekali. Susah payah aku membebaskan engkau dan melarikan diri, sekarang engkau hendak kembali ke sana. Apa artinya ini? Aku tidak boleh melarikan diri sendiri saja sedangkan topeng setan masih tertawan di sana. Kita harus menolong dan membebaskannya. Tek Hoat yang tidak tahu menahu akan segala pengalaman Cheng Cheng bersama topeng setan, tidak tahu betapa topeng setan telah kehilangan sebelah lengannya ketika membela Cheng Cheng, diam-diam menjadi kagum sekali, mengira bahwa gadis ini mempunyai rasa setia kawan yang amat besar. Cheng Cheng, kau kira mudah saja aku membebaskanmu tadi? Kalau tidak ada bantuan Suma Qianbu yang membakar ruangan depan, kiranya belum tentu aku dapat membebaskanmu semudah itu dari tangan orang macam Hek Tiao Lomo dan sumoinya serta kaki tangannya, orang-orang pulau neraka itu. Dan sekarang kalau kita kembali ke sana berarti kita akan memasuki guha naga yang amat berbahaya. Apalagi mereka tentu telah bersiap-siap. Tidak peduli.
Cheng Cheng membentak dan mencari-cari sapu tangan dari balik bajunya. Sapu tangan milik Tek Hoat yang selama ini selalu dibawanya karena benda itu merupakan jimat baginya kalau berhadapan dengan pemuda ini. Tek Hoat, kau berani membantah perintahku? Dia bingung karena sapu tangan itu tidak berada lagi di kantongnya dan mendengar pemuda itu tertawa, dia memandang dan ternyata sapu tangannya itu telah berada di tangan pemuda itu. Agaknya ketika menolongnya tadi, Tek Hoat tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk merampas kembali sapu tangannya. Cheng Cheng, kau tidak lagi dapat memaksaku melakukan sesuatu. Keparat, kau jahat. Cheng Cheng membentak. Kalau begitu sudahlah, memang kau orang jahat dan tidak patut menjadi temanku. Biarlah aku akan menolongnya sendiri. Cheng Cheng hendak membalikkan tubuhnya, akan tetapi Tek Hoat cepat menahannya. Nanti dulu. Cheng Cheng, apa kau sudah melupakan kakak angkatmu, Putri Butan? Shanti Dewi? Apa maksudmu? Cheng Cheng terkejut dan memandang tajam. Dia ditawan oleh Raja Tambolon. Aku hendak menolongnya akan tetapi Tambolon menodong leher putri itu dan mengatakan bahwa dia mau membebaskan Shanti Dewi asal engkau mau menyerahkan diri kepadanya sebagai tukarnya. Lalu bagaimana maksudmu? Mengapa dia hendak menangkap aku? Aku telah mendengar bahwa engkau berhasil memperoleh anak naga, maka tentu dia hendak minta mustika itu darimu. Maka, untuk dapat menyelamatkan Shanti Dewi, kita harus menggunakan akal. Engkau pura-pura menjadi tawananku dan kutukarkan dengan Shanti Dewi, setelah putri yang lemah itu berada padaku, maka aku dapat membantumu untuk meloloskan dia dari Tambolon. Cheng Cheng menjadi girang sekali bahwa dia akan dapat menolong kakak angkatnya dan akan dapat bertemu dengan putri yang telah lama sekali berpisah darinya itu, akan tetapi dia menjadi bimbang karena teringat kepada topeng setan yang masih menjadi tawanan Hektiolomo. Akan tetapi, bagaimana dengan paman topeng setan? Kita harus menyelamatkan dia lebih dulu. Jangan khawatir, Cheng Cheng. Setelah membantuku membakar ruangan depan memancing perhatian musuh, dia tentu akan menolong topeng setan. Pula, aku yakin bahwa Hektiolomo tidak akan membunuh topeng setan sebelum dapat menangkapmu kembali. Engkaulah yang dibutuhkan olehnya, bukan dia. Tentu dia dapat dipergunakan sebagai sandera. Marilah, aku khawatir kita akan terlambat menolong Shanti Dewi. Mendengar ini, terpaksa Cheng Cheng mengikuti pemuda itu menuju ke dusun di tepi sungai Teacing di mana Shanti Dewi menjadi tawanan Raja Tambolon. Untung bahwa putri ini dianggap orang penting sekali setelah gerombolan ini bertemu dan berjanji dengan Tek Hoat yang akan ditukar dengan Cheng Cheng sehingga Shanti Dewi memperoleh perlakuan yang baik dan sopan, karena kalau tidak, sukar dibayangkan bagaimana nasib putri jelita ini di tangan seorang biadab seperti Tambolon. Hari masih pagi sekali dan penduduk dusun itu masih belum bangun ketika Tek Hoat dan Cheng Cheng tiba di dusun itu. Engkau harus pura-pura menjadi tawananku, biar kutotok jalan darahmu. Kalau hanya pura-pura biasa, tentu tidak akan dapat mengelabui Tambolon dan pembantu-pembantunya yang lihai, kata Tek Hoat. Cheng Cheng mengangguk dan Tek Hoat lalu menotok pundak darah itu sehingga menjadi lemas dan dipanggulnya tubuh Cheng Cheng, dibawa berloncatan ke atas genteng menuju ke tempat Tambolon dan gerombolannya bermalam. Tambolon, aku sudah berhasil menangkap Nona Lu Cheng. Hayo kau keluarkan Putri Shanti Dewi. Tek Hoat berteriak ketika dia tiba di depan rumah yang ditinggali gerombolan itu. Tambolon dan teman-temannya memang sudah siap menanti kedatangan pemuda ini sejak Tek Hoat pergi dengan janjinya untuk menangkap Cheng Cheng. Tambolon sendiri yang keluar, diantar oleh dua orang pengawalnya, mendorong Shanti Dewi yang memandang dengan mata terbelalak ketika mendengar nama Lu Cheng disebut-sebut. Ketika dia melihat Ang Tek Hoat memondong tubuh Cheng Cheng yang dikenalnya karena di depan rumah itu terdapat penerangan lampu yang cukup terang sehingga dia dapat melihat wajah Cheng Cheng, dia berteriak kaget dan girang. Adik Chandra. Akan tetapi Tambolon menangkap lengannya ketika putri ini hendak lari menghampiri. Cheng Cheng sendiri merasa girang bukan main dan tak terasa lagi dua butir air mata menetes turun ketika dia melihat putri itu bercucuran air mata memandang kepadanya. Dia mulai merasa curiga karena Tek Hoat belum juga membebaskan totokannya. Tambolon, kau lemparkan sang putri kepadaku dan aku pun akan melemparkan Nona Lu Cheng kepadamu. Tek Hoat berseru karena dianggapnya bahwa cara inilah yang paling baik dan aman agar dia tidak dicurigai raja liar itu. Pemuda sombong. Kau kira aku ini orang macam apa?
Seorang raja sekali mengeluarkan janji, tidak akan ditelannya kembali. Nah, terimalah. Tambolon yang tadi memegang lengan Shanti Dewi, kini mengangkat putri itu dan melemparkannya ke arah Tek Hoat. Pemuda ini pun melemparkan tubuh Cheng Cheng yang masih lemas tertotok itu ke arah Tambolon. Adik Chandra. Enci Shanti. Dua orang gadis itu hanya mampu memanggil nama masing-masing ketika mereka terlempar saling berpapasan. Tek Hoat cepat menyambar tubuh Shanti Dewi dan didukungnya lalu dibawanya lari secepat mungkin dari tempat berbahaya itu. Ang Tek Hoat, kau harus menolong adik Chandra. Shanti Dewi berkata ketika melihat betapa dia dilarikan secepat itu meninggalkan Cheng Cheng. Harus satu demi satu, sang putri. Menyelamatkan kalian berdua sekaligus tidak mungkin, kata Tek Hoat yang tentu saja membohong karena baginya, yang terpenting adalah menyelamatkan putri yang dicintanya ini. Dia juga suka sekali kepada Cheng Cheng dan tidak pernah dia mempunyai pikiran jahat terhadap gadis itu, akan tetapi sekali ini dia dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu Cheng Cheng atau Shanti Dewi dan tentu saja dia memberatkan Shanti Dewi yang dicintanya sepenuh hati itu. Habis, bagaimana dengan Chandra Dewi? Shanti Dewi membantah. Jangan khawatir, sang putri. Setelah saya menyelamatkan Paduka, tentu saya akan berusaha untuk menolongnya. Agar lega rasa hati Shanti Dewi, sungguh pun dia masih mengkhawatirkan keselamatan adik angkatnya itu di tangan Raja Liar Tambolon yang dia tahu amat jahat dan kejam. Kemana aku hendak kau bawa? Kembali dia bertanya ketika melihat pemuda itu melakukan perjalanan cepat sekali, menuju ke utara. Ke kota raja, jawab Tek Hoat pendek. Tentu saja Shanti Dewi terkejut bukan main. Dia baru saja dilarikan oleh Putri Milana dari Istana Kaisar. Dia adalah seorang pelarian. Bagaimana kini pemuda ini hendak membawanya kembali ke kota raja? Tek Hoat. Apa yang hendak kau lakukan ini? Melihat putri itu memandangnya dengan pandang mata penuh kecurigaan, ketakutan dan ketidakpercayaan, Tek Hoat yang menghentikan larinya itu lalu menurunkannya dan dia menarik napas panjang. Putri Shanti Dewi, saya memang hanya seorang pemuda bodoh. Kasar dan jahat akan tetapi, harap Paduka tenangkan hati karena saya yang sesungguhnya seorang jahat ini, pada saat ini sama sekali tidak mempunyai niat buruk terhadap Paduka. Saya ingin membawa Paduka berlindung pada Perdana Menteri Su yang saya tahu adalah satu-satunya orang yang dapat dipercaya di kota raja, di samping Jenderal Cao Liang dan Putri Milana. Akan tetapi, Jenderal Cao Liang sibuk dengan urusan di luar kota raja, Putri Milana telah pergi meninggalkan kota raja. Satu-satunya jalan hanyalah berlindung kepada Perdana Menteri Su. Engkau akan aman di sana, putri. Setelah itu, barulah saya akan pergi menolong Cheng Cheng. Melihat sikap pemuda itu, melihat pandang matanya yang penuh kedukaan, jelas terbayang pada wajah yang tampan itu betapa sakit rasa hati pemuda itu karena dia telah mencurigainya. Shanti Dewi lalu menghela napas. Aku yakin bahwa engkau adalah seorang yang amat gagah perkasa dan dapat kupercaya sepenuhnya, Ang Tek Hoat. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan ke kota raja, dan aku menyerahkan semua nasibku ke tanganmu, juga aku mengharapkan bantuanmu untuk keselamatan adik Chandra Dewi. Tek Hoat menjadi lega dan girang hatinya. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan hatinya daripada kehilangan kepercayaan putri yang dicintanya ini. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak berharga bagi putri jelita ini, akan tetapi setidaknya kalau dia sudah dapat melakukan sesuatu bagi putri ini, apalagi menyelamatkan putri ini dari bencana, hatinya sudah akan merasa bahagia. Akan tetapi kalau dia teringat betapa putri ini mencinta Sumakian Bu, dan hal itu memang sudah sewajarnya mengingat bahwa Sumakian Bu adalah putra pendekar super sakti, hatinya seperti ditusuk rasanya. Dan dia akan menegur pemuda itu karena dia melihat pemuda itu bermain gila dengan seorang busuk seperti Mao Xiao Moli, dan kalau perlu dia akan menggunakan kekerasan untuk memperingatkan pemuda itu agar menjadi orang berharga untuk dicintai seorang seperti Shanti Dewi. Agar dapat cepat, terpaksa saya harus memondong Paduka. Terserah kepadamu, Tek Hoat. Aku percaya sepenuhnya kepadamu, jawab Shanti Dewi dan Tek Hoat lalu memondong putri itu dengan hati-hati dan kembali melanjutkan perjalanan sambil berlari cepat. Bersambung ke bab 51. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.